semuanya, selamat datang di podcast Immigration Insight, ruang diskusi santai tapi berbobot bareng kita para taruna peteknik imigrasi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada tema podcast kali ini, kita akan memperkenalkan dulu taruna-taruna yang akan mengisi podcast pada episode kali ini. Dapat dimulai dari rekan aku. Halo teman-teman, nama saya Ridwan, saya dari Prodi Hukum Keimigrasian C. Halo teman-teman, nama saya Nasri Julia, saya dari Prodi Hukum Keimigrasian C, NRT 202.205.2.01. Halo teman-teman, nama saya Zenanja Putro, NRT 2022.225.111, Prodi Hukum Keimigrasian C. Halo teman-teman, nama saya Resinaria, saya berasal dari Hukum Keimigrasian C. Halo teman-teman, saya Vanessa Valencia, Prodi Hukum Keimigrasian C dengan RT 202.251.301. Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sering nih jadi perdebatan internasional. Mungkin dari rekan Resi udah tahu apa sih topik kita pada episode kali ini? Topik kita hari ini yaitu perbandingan detensi imigrasi antara Indonesia dan Inggris. Jadi, banyak negara yang menghadapi tantangan besar soal penegakan hukum keimigrasian, termasuk bagaimana mereka menahan, memeriksa, mendeportasi WNA yang melanggar aturan. Nah, Indonesia dan Inggris ini menarik banget buat dibandingkan. Oke, jadi hari ini tuh topik kita pada podcast kali ini yaitu membandingkan bagaimana detensi di imigrasi antara di Indonesia dan di Inggris ya berarti. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam nih, kita tanya-tanya dulu ke kalian para taruna. Pernah nggak sih pengalaman apa yang pernah kalian lakuin selama menjadi taruna yang berkaitan dengan detensi atau deteni? Siapa nih yang kira-kira mau cerita dulu? Nah, gini teman-teman, jadi waktu tingkat 1 tuh kami ada kunjungan ke rumah detensi imigrasi. Di mana tuh lokasinya? Nah, lokasinya di Jakarta Barat, kalau nggak salah ya. Jadi di sana tuh kami mengunjungi Prudenim itu, muter-muter melihat situasi. Jadi di sana tuh banyak orang, banyak ras, banyak suku, etnis dan agama. Jadi di sana nggak cuman kulit hitam, di sana juga ada kulit putih, Pakistan, Arab, terus Cina. Di sana tuh banyak lah pokoknya bermacam-macam. Kalau dari Ais sendiri pernah nggak Ais mengunjungi rumah detensi imigrasi itu? Pernah waktu tingkat 1 Sama juga lokasinya? ya, waktu latihan kerja Bumi Pura. Jadi di situ kita ngeliat orang-orang yang di Rudanim itu kegiatannya sama seperti orang-orang kayak kita ini, main basket, jajan, dan gitu. Oke, jadi mungkin ini pengetahuan ya buat teman-teman penonton yang belum tahu apa sih Rudanim itu dan apa sih bedanya dengan penjara ya kan? Karena kan sama-sama di sel nggak sih itu di Rudanim itu. Nah, jadi kalau misalkan penjara itu dia itu hanya untuk orang Indonesia saja, dan untuk Rudanim itu dia untuk warga negara asing atau orang asing yang dimana mereka melakukan pelanggaran terkait imigrasian. Jadi sebelum mereka dibalikan lagi ke negaranya, mereka harus ditahan dulu di Rudanim, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait aspek hukumnya, prosedur, jangka waktu sampai perlindungan hak deteni. Karena episode pada kali ini tuh sangat relevan buat kita terutama sebagai calon aparat keimigrasian. Karena menurut saya detensi itu bukan sekedar menahan orang, tapi ada prinsip HAM-nya, ada akuntabilitasnya, dan ada kepastian hukum yang harus dijaga. Oke, mari kita bahas dari yang pertama banget, yaitu terkait dasar hukum detensi di Indonesia dan di Inggris. Oke rekan Nahum, kalau misalkan kita mulai dari Indonesia dulu ya. Oke. Kalau Indonesia tuh dasar hukumnya itu tercantum di mana sih? Kalau di Indonesia sendiri yang udah kita pelajari, dasar hukum mengenai detensian itu ada di Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian. Nah, terus diatur juga tuh dalam
PP nomor 31 tahun 2013 kalau saya nggak salah. Terus ada di beberapa, karena dulu itu masih Kementerian Hukum dan HAM, ada di beberapa Permenkumham yang mengatur juga mengenai pengawasan dan juga tindak administratif keimigrasian. Oke. Nah, rekan Ais, detensi itu dia itu bersifat apa sih? Apakah pidana atau administratif dikenakannya itu? Nah, detensi di Indonesia itu bersifat administratif, artinya keputusan penempatan seseorang di Rudenim tidak melibatkan pengadilan, tapi cukup dilakukan oleh pejabat imigrasi melalui tindakan administrasi keimigrasian atau TAK. Oke, jadi deteni yang di Rudenim itu dia hanya melanggar pelanggaran administratif ya, bukan pelanggaran pidana seperti itu ya. Nah, tadi kan si Minahum udah nyebutin undang-undang yang ada di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 6 ya, tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, karena kita mau membandingkan dengan Inggris, apa sih Resi di Inggris undang-undangnya? Nah, sedangkan kalau di Inggris itu aturan definisinya itu tersebar dalam berbagai undang-undang seperti yang pertama Immigration Act 1971, Immigration and Asylum Act 1999, dan terakhir diperkuat dengan Nationality and Borders Act 2022. Oke, jadi bedanya itu ternyata di Inggris itu sistemnya lebih banyak melibatkan pengawasan terkait pengadilan. Ada immigration tribunals dan mekanisme judicial review. Jadi sifatnya lebih judicialis dibanding Indonesia. Nah, apa sih Seno pengaruhnya terkait mekanisme ini, Seno? Nah, ini nanti berpengaruh ke mekanisme penahanan, terus hak deteni sampai ke waktu deteni yang bisa ditantang di pengadilan. Menarik banget sih ya berarti. Nah, tadi kita udah membahas terkait sistem hukumnya. Sekarang kita bahas ke prosedurnya. Jadi gimana sih seseorang bisa masuk ke Rudenim atau di Inggris itu Immigration Removal Center. Nah, kalau menurut Ais di Indonesia itu gimana sih prosedurnya seseorang itu bisa masuk ke Rudenim? Nah, kalau di Indonesia, prosedurnya dimulai dari penindakan atau temuan WNA yang melanggar aturan. Setelah pemeriksaan, kalau terbukti melanggar, pejabat imigrasi menerbitkan TAK berupa penempatan di Rudenim. Oke, apakah ada tambahan lagi sih? Nah, selain itu tuh ada yang namanya pernikahan lanjutan. Jadi koordinasi dengan kedutaan, sponsor dan juga keluarga. Lalu dilakukan proses deportasi secepat mungkin. Oke, nah kalau di Inggris tuh tadi kan udah disebutkan prosedur di Indonesia. Kalau di Inggris boleh disebutin gimana? Kalau di Inggris tuh ada yang bikin menarik kalau menurut saya, yaitu ada namanya itu detention review. Oke. Jadi hal detention review ini dilakukan secara berkala. Jadi kayak biasanya itu kalau nggak salah setiap 28 hari. Jadi penahanannya itu atau proses penahanannya itu terus diawasi gitu loh. Oke, jadi kalau di Inggris tuh Home Office-nya mengeluarkan detention order. Jadi setelah seseorang itu terbukti tidak memiliki hak tinggal, mereka akan ditempatkan di fasilitas seperti Immigration Removal Center. Kalau di kita kan Rudenim. Di Inggris itu Immigration Removal Center atau mereka nyebutnya dengan bahasa lain itu yaitu Short Term Holding Facilities. Nah, ada nih sistem yang menarik Seno di Inggris. Bisa disebutkan tuh sistem apa? Nah, sistem yang menarik di Inggris ini namanya sistem bail. Oke. Jadi deteni itu bisa mengajukan permintaan pembebasan secara bersyarat kepada tribunal. Jadi mirip seperti jaminan gitu. Oke, tapi di Indonesia ada nggak sih sistem bail itu? Nah, sementara di Indonesia nggak ada mekanisme bail. Sistemnya murni administratif sehingga kontrol lebih ke internal imigrasi dan Kemenkumham. Oke, jadi di Inggris itu punya mekanisme bail dan di Indonesia nggak punya ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dipertanyakan. Berapa lama sih seorang itu bisa didetensi? Nah, Resi, kalau di Indonesia itu berapa lama sih seorang itu bisa detensi? Jadi kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 2011 tidak menetapkan batas waktu maksimal detensi. Akibatnya nih, kalau dokumen perjalanan sudah didapat atau kedutaan tidak kooperatif, detensi bisa berlangsung lama. Kadang bisa sampai berbulan-bulan. Jadi nggak ditentuin ya batas waktunya. Kalau ada tambahan lagi dari Nahum? Walaupun misalkan dari nomor 6 tahun 2011 sendiri nggak ditetapkan maksimal detensinya itu berapa tahun,
Tapi Mahkamah Konstitusi ini pernah bilang tuh bahwa lewat putusan itu bahwa detensi ini harus berlandaskan asas kepastian hukum juga, dan juga nggak boleh berlangsung secara tujuan gitu. Jadi nggak boleh berlangsung kalau nggak ada tujuannya. Betul. Jadi kan kita tahu ya di Indonesia berarti nggak ada batas waktu untuk seseorang didetensi. Kalau di Inggris gimana tuh rekan Seno? Nah kalau di Inggris juga nggak ada batas waktu pendetensiannya ya. Tapi yang jadi pembeda itu adalah register safeguard atau pengamanan prosedural gitu. Jadi kalau di Inggris sama-sama nggak punya batas waktunya, tapi di Inggris itu ada namanya registered safeguard atau pengamanan prosedural. Itu apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut kan? Itu betul kok, karena setiap 28 hari harus ada evaluasi. Kalau home office nggak bisa membuktikan alasan penahanan masih valid, bisa diajukan ke pengadilan sebagai unlawful detention. Jadi Inggris itu nggak membatasi secara waktu ya, tapi membatasi secara proses. Itu yang bikin sistem mereka ini dianggap lebih akuntabel. Nah mungkin ini yang bisa dicontoh dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan nggak ada batas waktu. Walaupun di Inggris juga nggak ada batas waktu, tetapi dia membatasi secara prosesnya. Jadi dia lebih akuntabel dibandingkan sistem di Indonesia. Mungkin bisa menjadi koreksi untuk sistem di Indonesia. Nah, sekarang kita mau bahas di apa ini? Jadi sekarang kita bahas terkait subjeknya. Jadi siapa sih yang bisa ditahan di sistem keimigrasian ini? Oke, Ais, di Indonesia sendiri, siapa aja sih yang bisa ditahan di sistem keimigrasian? Di Indonesia itu detensi itu bisa diterapkan pada yang pertama overstayer, yang kedua WNA tanpa dokumen perjalanan, yang ketiga ada pelanggar izin tinggal, yang keempat pengungsi yang tidak amati penempatan, dan yang kelima WNA yang mengancam keamanan dan ketertiban. Oke, jadi kalau misalkan orang asing itu overstay, terus kemudian dia melanggar peraturan dan mengancam keamanan dan ketertiban di Indonesia, maka dia akan detensi di Indonesia. Nah, jangan salah teman-teman. Di sini anak-anak tuh juga bisa ditempatkan di ruang khusus jika bersama orang tuanya. Dan di Indonesia punya skema community housing yang pernah diterapkan untuk pengungsi anak-anak. Tadi kan sudah disebutkan sama Ais ya, subjek-subjek di Indonesia itu siapa aja sih yang bisa diteni gitu kan. Kalau di Inggris subjeknya siapa aja sih? Kalau di Inggris itu subjeknya mirip sih, tapi ada beberapa kategori tambahan. Yaitu yang pertama, failed asylum seekers. Yang kedua, foreign national offenders setelah selesai menjalani hukuman. Lalu illegal interest, lalu pelanggar visa, dan juga orang yang dianggap mengancam keamanan nasional. Jadi sama ya, mirip-mirip lah ya dengan Indonesia. Tapi ada nih kayaknya perbedaan Indonesia dan di Inggris, apa tuh namanya? Jadi ini teman-teman, di Inggris ini penahanan mengenai anak kecil itu sangat dibatasi. Setelah reformasi tahun 2010 sendiri, anak-anak ini tuh sebenarnya kayak hampir nggak boleh lah ditahan lebih dari 24 jam atau lebih dari 1 hari. Oh, jadi dia lebih melindungi hak dari anak-anak ini ya gitu. Jadi di Inggris itu perlindungan anaknya itu lebih ketat, sedangkan di Indonesia itu masih memberi ruang detensi dengan pembatasan khusus, yaitu seperti dengan orang tuanya, seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan dilihat dari sisi hak asasi manusianya, Inggris itu cenderung lebih memberikan transparansi dan akuntabilitas karena ada pengawasan pengadilan dan mekanisme yang disebutkan Seno tadi, yaitu mekanisme bail. Tapi bukan berarti sistem Indonesia itu buruk. Sistem administrasi kita itu cepat, fleksibel, dan efisien. Cocok untuk negara dengan mobilitas WNA yang tinggi seperti Indonesia. Ya, jadi bukan berarti di Indonesia itu sistemnya buruk ya teman-teman. Sistem administrasi di kita tuh lebih cepat. Tapi untuk Inggris itu dia memang memberikan transparansi yang lebih dan akuntabilitas. Benar banget, tapi ini ya mungkin perlu ditambahin mekanisme review itu berkala seperti di Inggris agar tidak ada detensi yang berkepanjangan. Oke. Betul tuh.
Tapi kalau ngebahas untuk perlindungan anak, Ah. Indonesia sendiri pun perlulah untuk terus meningkatkan standar karena tren global sekarang menolak detensi anak dalam bentuk apapun. Oh, benar sih. Jadi kalau misalkan tadi di Indonesia kan anak-anak tuh boleh ditahan kan sama orang tuanya, sedangkan di Inggris dia lebih melindungi anak lagi, dia tidak boleh sampai dengan 24 jam. Dan ternyata itu pun sudah menjadi standar di tren global ya, karena dia tuh menekankan bahwa menolak detensi anak dalam bentuk apapun. Jadi kesimpulannya gimana nih Seno? Jadi kesimpulannya ini dua negara ini punya konteks yang berbeda. Di Inggris tuh menekankan lebih ke arah kontrol hukum dan HAM-nya, sedangkan di Indonesia itu menekankan ke efisiensi administratifnya. Jadi keduanya punya kelebihan dan ruang perbaikannya berbeda. Jadi perbedaan antara Indonesia dan Inggris itu tidak jauh berbeda. Mungkin di Inggris sistemnya mereka lebih transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia mungkin lebih menekankan secara administrasinya. Tetapi bukan berarti sistem Indonesia itu buruk kayak teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini Resi kan tadi belum pernah ceritakan, pernah nggak sih Resi main ke Rudenim dan apa pengalaman menarik Resi terkait Rudenim dan Dede? Kalau saya tingkat 1 sama pernah ke Rudenim di Jakarta Barat kan. Belakangan ini Laja terakhir itu saya pernah ke ruang detensi imigrasi, yaitu yang di tempat Laja saya itu di Medan, Polonia. Situ saya bisa menyaksikan langsung bagaimana seorang DTI ditahan di ruang tersebut. Jadi yang kurang lebih sama seperti di rumah detensi di Rudenim, sama dengan ruang detensi. Jadi mereka tuh ditempatkan sebelum akan dimasukkan nanti ke rumah detensi imigrasi. Oke, jadi mungkin teman-teman saya jelaskan lagi pembedaannya. Kalau misalkan ruang detensi itu ada di kantor imigrasi. Nah. Kalau Rudenim itu rumah detensi imigrasi. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan ini nggak sih, pernah nggak sih kalian dulu waktu tingkat 1 main ke community house? Pernah. Nah, ada yang bisa jelasin nggak community house itu sebenarnya apa sih? Dari Senong. Baru lebih tahu. Kalau misalkan di Rudenim kan buat orang asing kan, kalau community house itu mungkin Jadi- buat pengungsi kayak atau apa gitu. Community house tuh jadi kayak buat tempat penanggungan sementara buat pengungsi yang mungkin dia nggak dapat Nggak dapat tempat tinggal. ya, jadi dia ditempatkan tinggal di tempat tinggalan di situ, lalu mungkin diberi apa namanya Fasilitas kayak gitu. fasilitas oleh Iya, IOM dan juga apa namanya ya, pokoknya UNHCR. UNHCR. Nah, jadi di situ kayak diberi misalkan kayak untuk satu orang aja berapa, atau misalkan dia udah nikah itu beda lagi nanti Oh. dikasihnya. Misalnya udah punya anak beda lagi juga. Biasanya ada nama begitu gitu. Oke, jadi teman-teman community house itu tempat untuk para pengungsi yang difasilitasi oleh IOM dan UNHCR. Tapi setelah 2018, pengungsi sekarang itu tidak difasilitasi lagi sama IOM dan UNHCR. Jadi setelah 2018, pengungsi yang masuk ke Indonesia itu terhitung pengungsi mandiri. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita soal perbandingan detensi imigrasi Indonesia dan Inggris. Semoga hal ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian semua. Nah, teman-teman, kalau kalian punya topik lain seputar imigrasi, hukum asasi manusia, atau isu-isu global, boleh banget dikirim ke kita. Siap kita bahas. Jangan lupa follow podcast Immigration Insight biar nggak ketinggalan episode terbaru. Terima kasih teman-teman karena udah dengerin kita sampai akhir ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam imigrasi. Jaga prestasi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.